Oke Bang, lanjut. Ya, saya membaca buku mengenai sejarah lengkap dunia abad pertengahan. 500 sampai 1400 Masehi. Ya, Oke. Alfi Arifian ini. Oke, apa yang Abang temukan? Silakan. Di sini saya temukan saya baca di sebab Kristen, Yahudi dan Semitisme. Abang tahu tidak, Paus Urbanus kedua itu menghimbau orang Eropa untuk menyerang Yerusalem dan mengambil makam Tuhan dan menganggap orang Islam itu musuh yang harus ditumpas. Itu faktualnya itu. Tertulis juga di sini ini. Di buku ini pun tertulis bahwa Paus Urbanus II itu menyuruhkan. Paus Urbanus II mengatakan orang-orang Islam sebagai kafir dan musuh-musuh Tuhan. Tertulis jelas ini. Betul. Berarti bahwa di sini yang anti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Rasis tahu, dibilang di luar Yahudi itu goyim atau anjing. Tuh. Nah kan tak, makanya kitab ini kan tak mungkin dari Tuhan. Kalau gitu Tuhan rasis lah kan. Masa Tuhan mengajarkan, coba yang melihat kemaluannya Nabi Nuh di situ Ham. Iya betul, dan itu pun Ham itu cuma melihat tak sengaja tahu. Terus dia laporkan kepada kakaknya. Terus kakaknya bilang, ada yang melihat. Marah Nabi Nuh ini, dikutuklah anaknya Ham menjadi budak untuk Sam dan Yafet. Jadi seolah-olah kalau ada keturunan Kanan itu boleh diperbudak. Maka mereka mencoba mendeskripsikan keturunan Kanan itu ya Bani Arab, bangsa Arab, orang Afrika kayak gitu-gitu. Kanan itu melihat aurat ayahnya, dekat pada kedua saudara itu dua. Setelah itu saya yang dengan misalnya lain dan belakangnya pada bahu menutup dua, lalu menutup jalan. Mereka menutupi aurat ayahnya sampai paling dekat sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Iya. Hanya sadar dengan mabuknya dengar apa yang dilakukan oleh anak musuhnya, berkatalah dia terkutuklah Kanaan. Iya, terkutuklah Kanan. Nah, Nuh ketika menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. makanya perbudakan itu ada. Makanya Dia punya dalil. Abang coba Imamat 25 ayat 46 dan 45. Baca itu. Imamat itu aturan untuk orang Yahudi tahu. Imamat 25 Ayat 45 sampai 46. ya, tadi imamat berapa? Imamat pasal 25
ayat 45 dan 46. Memang perbudakan tuh dari mereka tahu. Juga dari antara anak-anak pendatang yang tinggal di antaramu, boleh kamu membelinya. Lanjut lagi, lebih parah lagi. Dan dia dari antara kaum mereka yang tinggal di antaramu, yang dilahirkan di negerimu, orang-orang itu boleh menjadi milikmu. Kamu harus membahagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu yang kemudian, supaya diwarisi sebagai milik. Kamu harus memperbudakkan mereka untuk selama-lamanya. Tuh diperbudak selama-lamanya. Saudaramu, orang Israel, janganlah kejam. Kalau orang Israel itu satu perikop itu menceritakan tentang hukum untuk Bani Israel. Jadi kalau orang Yahudi, Bang, dia miskin, dia jual diri untuk jadi budak kan, dia tidak boleh diperbudak selamanya. Dia diperbudak cuma 7 tahun, lepas tu dia dibebaskan, kasih pula duit lagi. Tapi kalau orang lain beli orang tuh, wariskan kepada nenek anak cucu kita, selama-lamanya diperbudak. Dan ini juga implementasinya itu dibuat oleh gereja Anglikan. Makanya ada, kalau kita cari sejarah, namanya penjualan budak taat translatik. Itu tidak jauh dari kerjaan tangan-tangan Kristen. Maknanya sebenarnya perhambaan ni, Perbudakan adalah apa Kristian punya ajaran. punya ajaran memang. Islam datang menghapuskan pelan-pelan. Makanya kata Rasulullah itu, panggillah budakmu itu dengan panggilan saudara, dan kemudian nikahilah mereka. Lebih baik kamu menikahi mereka daripada menikahi kamu musyrik, perempuan musyrik. Atau bebaskan dia. Rasulullah ajarkan itu. Di Kristen disuruh memperbudak, Islam justru menghapuskan. Nah, waktu Yesus datang, Bang, tidak ada budak ini di stop. Abang baca 1 Petrus pasal 2 nomor 18. Iya, pasal 8 nomor 18. Pasal 2 nomor 18. 1 Petrus Pasal kedua nomor 18. Ini aku lagi jam berapa? Dah 7 tahun dah. 1 Petrus pasal 2 nomor Kristus. baca yang 18. Betul, itu perikopnya penderitaan Titus. Hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhan, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Jadi di Kristen di perjanjian baru, di perjanjian lama disuruh memperbudak, di perjanjian baru diajarkan menjadi budak. Macam mana cara supaya menjadi budak? Kamu tidak boleh lawan orang yang jahat kepadamu, majikanmu itu, even dia itu jahat bengis sekalipun. Maknanya kalau kita tengok ni kan, memang ini bukan firman Tuhan, ini buatan manusia. Bukan firman Tuhan. Penjajah nak menjajah orang, Pakai ayat nih. dia gunakan satu ajaran ni dan suruh orang ikut. Makanya itu kan saya bilang kemarin itu, Presiden Kenya yang bilang itu, when missionaries arrive, we had the land, they had the Bible. When they touch us, pray with close eye. When we open them, they had our land, we had the Bible. Jadi dia orang datang bawa Bible nih. Di dalam itu jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Patuhlah kepada majikanmu walaupun majikanmu bengis. Di Roma lagi dikatakan masyarakat harus tunduk kepada segala pemerintah, karena seluruh pemerintah itu datang dari Tuhan, termasuk pemerintah Fir'aun. Jadi penjajah nih, kolonialisme nih, jangan dilawan. Jadi sebenarnya tahun ni, kalau mungkin kita buat kesimpulan, sebenarnya orang-orang Kristian perlu kaji kitabnya. Perlu. Ada kitab itu benar-benar dari yang tertulis daripada Dari Tuhan kah atau tidak? Sudah diganti-ganti. Tukar-tukar, diganti-ganti, dan akhirnya bawa satu ajaran yang berbentuk politik. Yang Betul. sebenarnya nak menjajah orang. Menjajah. Nah, Kalau kau orang Kristian yang menggunakan otak, kau ada akal, Pasti di- sepatutnya kau kena faham, kena tengok ni ada benda tak kena. ada sesuatu yang tak beres nih, kan? Senang gini je lah sebenarnya, lempang pipi kiri, Tampar pipi kiri kasih kanan. kiri bagi kanan. Itu aja dah dia tak kena. Iya. Itu ajaran untuk tunduk pada penjajah tu. Iya, betul. Kalau apa sebagai orang Kasih ini waras, untuk apa asbak. Sebentar, ada asbak lubang kemarin itu, mana asbaknya? Nandar bentar, gua mau tutup pintu dulu bentar. Mau ini asbak. Tapi tak apa. Okey je. Bukan. Itu jatuh baju. Oh, baca jatuh. Jatuh. Abi Ya. nak ashtray-ka? Apa? Yes, ada. Abi Bang, letak di sini aja, Bang. Bang, dan nak bolak-balik Apa tu? buat asbak. Okey. Tak apa. tak apa.
Ya, ambil. Silang bolak-balik. Saya kasih Ini sarapan. mas makan apa? Itu roti tata dan terakhir habis itu saya kasih telur. Roti padang beda. Saya kasih telur, terus pakai saus, pakai keju. Apa yang dia? Kreatif. Gitu. Nak kapan? Sarapan ya? Adalah roti Gitu guys. Jadi kalau kita lihat teman-teman ya, kalau kita lihat dan kita boleh jujur, apakah berani teman-teman kita Kristen untuk mengakui bahwa oh iya itu firman Tuhan, dulu Tuhan kami memang seperti itu. Kalau orang Israel itu karena umat pilihan maka boleh memperbudak siapapun, dan itu pun selama-lamanya. Kalau orang Yahudi sendiri tidak boleh diperbudak. Nah inilah kenapa lucunya orang-orang Kristen ketika mereka sendiri maksud saya itu gini loh Batin, itu tutup, ini dibuka biar Bang Milo biar Bang Milo sudah duduk situ merokok gitu loh. Jadi ini aja dibuka, saya nak tutup itu aja gitu. Tak jadi. Makanya Oten jangan termakan doktrin terus. Jadi cara kita belajar nih begini ya. Kita ini kan ada rasional, ada otak kita ini kan jalan. Apa betul Tuhan perintahkan untuk memperbudak manusia selama-lamanya? Bahkan lebih hebat itu, kalau tidak salah itu Abraham Lincoln. Dia yang menghentikan perbudakan tahun 1000 sekianan ya, 1000 berapa gitu. Dan dia yang berhasil menghentikan perbudakan. Berarti waktu Yesus datang ke dunia itu tidak ada implikasi baik untuk perubahan perbudakan gitu. Tetap betul-betul ada perbudakan. Nah, itu bukan cuma perbudakan perempuan, Bang. Apa kata Paulus? Aku melarang perempuan mengajar. Karena Adam yang diciptakan lebih dulu dan perempuan itulah yang berdosa. Nih dia ya. Nih. Kita yang macam Ini betul-betul rasis. Nah, Abang buka 1 Timotius pasal 2 nomor 12. Naik aja, bandit 88 naik aja, bantah saya kalau mampu. ini punya Cari ada. Namanya Yonatan Nandar. Nanti masukkan 1 Timotius. Pasal 2 nomor 12. Akun Unirifa 14. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Tidaklah ia berdiam diri. Lanjut ayatnya, alasannya. Nanti alasannya disebutkan kenapa. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda ke dalam dosa. Tapi perempuan akan diselamatkan kerana melahirkan anak. Tuh. Ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala. Jadi perempuan akan diselamatkan kalau dia punya anak. Kalau perempuan tak punya anak, Selamat. tak selamat lah. Kau mandul macam mana? Perempuan mandul macam mana? Coba bandit. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kan, apa yang berlaku kepada dunia, ini kesimpulan yang kita lihat tadi daripada daripada Alkitab. Banyak sebenarnya kejahatan-kejahatan yang Dari Bible. kejahatan-kejahatan yang berlaku di dunia ni, seperti perhambaan, Perbudakan, white supremacy ataupun menganggap supremasi kulit putih. orang kulit putih, Hmm. ni larangan terhadap orang wanita untuk belajar, untuk mengajar, Pembunuhan terhadap perempuan-perempuan penyihir. dan lain-lain itu semua. Sebenarnya itu dibawa oleh ajaran dalam Alkitab. Bible. Jadi kalau kamu sebagai orang-orang Kristian yang kamu rasa kamu jujur, kamu betul-betul mencari kebenaran, kamu semak, kamu cek, lihat di dalam kitab kamu, tengok betul-betul, faham betul-betul apa yang kami cakap ni betul ke salah. Iya, Kita ada otak, kita ada akal, kita bukan orang bodoh. iya Jangan betul. kamu didoktrin, jangan mudah-mudah diajar sewenang-wenangnya oleh padri, oleh pendeta, ditutup kebenaran. Siapa saja yang menuntut kebenaran, sama ada dia bapak kita sekalipun, kalau menuntut kebenaran, kita benar. Bang Al tanya siapa yang cakap-cakap katanya. Dengar suara. Bang Milo lah. Dengar dia siapa yang cakap-cakap. Saya lagi podcast nih dengan Bang Milo. Nih kita buat di sini nih ya. Nih Bang Milo nih Tak sekejap saya hilangkan filter, nanti macam cantik pula Bang Milo nih. Ni asli ni tak pakai filter macam gini. Ni tak pakai filter. Ni Bang Milo. Takkanlah Bang Milo pakai filter, cantik pula ni nanti. Tuh. Jadi itu Allahu Akbar.
Patutlah Nanda cantik dia pakai filter. Iya. Dia pakai cantik, dia pakai filter yang ada jenggot. Gitu. Jadi saya di sini podcast lah sama. Jadi ceritanya gini guys, Bang Milo nih, dia tuh tadi dibawa nonton. Dia kan dibawa bersama dengan istri. Dia tengok saya susah macam cari data tentang Rohden dan Fabri nih. Ya, saya cari data tentang Rohden Fabri ini kan susah. Dicarilah sama itu foto Nandar, foto Yesus bukan sih, foto Nandar ya. Dicarilah sama Bang Milo, kenapa saya tak dapat di ChatGPT, kenapa Bang Milo dapat di ChatGPT, ya ketemu. Jadi Bang Milo sengaja naik ke atas untuk tunjukkan ada kok datanya di ChatGPT bahwa Rohden memang rasis dan dikritisi oleh banyak orang. Nah, masalahnya adalah Rohden ini salah satu petinggi RMJ itu. Macam mana? Dan sebetulnya bukan cuma dia sendiri. Karena orang sudah mulai tahu secara rasional itu salah, banyaklah yang kritisi. Padahal dulu itu pahamnya dari RMJ ini diajarkan di sekolah-sekolah bahwa semakin orang itu kulit dia hitam, semakin rusak dikarenakan dia berdosa. Itu kenapa orang-orang kulit hitam zaman dulu, suku aborigin dibantai, ya karena mereka sudah punya pikiran, dia orang kulit hitam nih tak ada guna juga hidup. Seperti itu fakta sejarah yang tak bisa dibantah. Cuman kenapa kita tidak menemukan literasinya? Karena ya orang Kristen sendiri tidak mungkin angkat ini guys. Makanya saya minta orang Islam lah yang angkat ini, bikin di situs-situs kalian, bikin situs. Saya punya satu situs, saya belum angkat ini, ya. Betul Bang Al-Fatih Fatullah ya. Saya sendiri tuh baca buku Dr. Uli Kozok tuh kaget sekali. Bahkan yang lebih parah, Nomensen sendiri itu adalah orang yang minta tolong kepada Belanda untuk menganeksasi wilayah Selindung dan Toba. Dan sekarang Nomensen itu patungnya besar, dianggap sebagai penginjil yang baik hati. Padahal dia sendiri yang minta Belanda untuk ambil, caplok itu Selindung dan Toba. Nah, jadi orang Kristen ini macam makan buah simalakama bang. Dibela Nomensen, si Singamangaraja pribumi pahlawan nasional. Dibela si Singamangaraja, Nomensen ini penginjil agamanya. Padahal si Singamangaraja ini dengan Nomensen tuh saling baku hantam. Karena kenapa mereka berlawan? Karena Singamangaraja ini agamanya Parmalin, agama nenek moyang, tidak makan babi, tidak suka dengan misionaris nih. Sementara si Singamangaraja dikatakan sebagai pahlawan nasional di Indonesia. Nomensen adalah seorang yang menginjili orang. Jadi Kristen ini macam, nah, jadi ada upaya dari salah satu sejarawan yang dikritisi oleh Uli Kozok, bahwa sejarawan itu membuat sebuah fakta yang tidak fakta. Dia buat macam seolah-olah sejarah ditulis oleh mereka yang menang. Ya, ditulis oleh mereka dan dibuat dia bahwa si Nomensen ini sebenarnya tidak seperti itu dengan si Singamangaraja. Mereka sebenarnya tidak saling bertengkar, padahal mereka saling baku hantam. Si Singamangaraja itu minta tolongnya kepada Raja Minangkabau sama Aceh. Nomensen minta tolong sama Belanda. Kaum adat yang waktu itu pro kepada maksiat itu lebih bersama dengan Belanda. Makanya muncul perang Paderi. Perang Paderi ini perang dari Tuanku Imam Bonjol, dari kaum-kaum beragama yang menolak para kaum adat yang melegalkan sabung ayam, perjudian. Nah, jadi terjadilah pertengkaran. Masuk Belanda. Belanda menyebelahi kaum adat. Ya, kemudian kaum Paderi ini dari Tuanku Imam Bonjol. Nah, baru-baru kemarin beberapa orang Kristen malah mengklaim bahwa kami dihajar sama orang-orang Paderi Wahabi. Padahal karena keberpihakan jadinya tuh mereka macam segelong-golongan jadinya. Macam gini nih bang, saya nih apologet, otomatis saya bersama dengan orang Islam semua. Nah, ada orang Islam yang berteman dengan Kristen, mereka berkumpul bersama. Ini merasa tersakiti bahwa kaum Padri ini menganiaya kami, menyiksa kami, menggenosida kami. Saya belajar itu, makanya Buya Hamka itulah yang meluruskan semua ke tuduhan-tuduhan terhadap perang Padri. Buya Hamka itu. Nah, tapi teman-teman, kalau kita tidak mempublish kembali buku dari Buya Hamka, informasi dari Uli Kozok, ini akan hilang. Tidak akan pernah dibahas lagi. Gitu. Tuh tengok nih Kristen nih, Imam Bonjol menjajah tanah Batak kata dia. Iya, padahal yang menjajah tanah Batak itu misionarisnya sendiri. Nah, gini aja, kalau kita punya logik akal, Imam Bonjol itu orang mana? Imam Bonjol itu orang Sumatera Barat. Misionaris itu orang mana? Orang Jerman. Jadi yang
Kalau milik tanah ni siapa? Ya orang Indonesia otomatis kalau Nusantara tuh orang, Kawasannya. iya. Jadi tiba-tiba orang luar dikatakan Orang dia dikatakan sebagai pribumi, orang Minang orang tempatan dikatakan penjajah. Kamu di mana? Tak ada akal memang. Jadi gitu teman-teman. Kalian, nah upaya membalikkan sejarah ini sudah ada yang lakukan. Mereka coba putar sejarah bahwa untuk nyerang Islam nih, macam mana pokoknya Islamnya harus jelek. Diambillah tokoh Islam yang adalah pahlawan nasional Imam Bonjol, dituduhlah menjajah Batak. Padahal apa pula nak dijajah orang Sisingamangaraja aja minta tolong ke raja ini kok, ke raja Pagaruyung dan juga Aceh, kan lucu. Begitu, ya. Dan sebenarnya penipuan ini pun memang ada ajaran dalam Kristian. Ada dalam Kristen, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku dihakimi? Roma pasal 3 nomor 7. Itu. Macam mana kita tak boleh percaya dengan dia? Oh tak, saya bang, selagi yang ngomong ini orang Kristen, kalau betul-betul tidak otentik, apalagi masalah perdagangan, jual beli atau bisnis, wah saya tak percaya. Kenapa? Karena mereka boleh macam itu. Ada ayat, saya nak tunjukkan sama bang nih. Nih ya. Nih ya. Tapi ini pakai pemahaman mereka ya. Maksudnya ini penjelasan tafsiran dari mereka nih. Ini lebih parah lagi juga nih. Nih ya. Liciknya mereka tuh ya. Tak, saya kasih ini dulu. Tapi abang lihat pakai sabda.org lah. Ada di situ penjelasannya. Kalau di ayat-ayat lain kan ada penjelasan. 2 Korintus pasal 6 nomor 14. 2 Korintus. Pasal 6 nomor 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Saya tengokkan sama bang penjelasan. Persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Nah, abang baca ini nih. Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nah, coba abang baca penjelasannya di catatan full. Coba abang baca catatan full tuh. Oh itu. Dalam pandangan Allah, umat manusia pada akhirnya digolongkan dalam dua kelompok, iaitu mereka yang ada dalam Kristus dan mereka yang tidak ada dalam Kristus. Okay. Hello. Kerana itu orang yang percaya jangan bermitra dengan sukarela atau hubungan intim dengan orang tidak percaya, sebab hubungan semacam itu dapat merosakkan hubungan mereka dengan Kristus. Ini meliputi kemitraan dalam dunia usaha, golongan rahsia, kencan, pernikahan dan persahabatan karib. Hubungan orang Kristen dengan orang tidak percaya seharusnya sejauh yang diperlukan. Sejauh yang diperlukan saja. Dalam kaitan dengan keberadaan sosial, ekonomi, atau untuk menunjukkan jalan. Jadi mereka tuh tak boleh akrab dengan kita kecuali 3 hal tuh. Kalau sosialnya bagus, duit ada, kalau nak diinjili boleh. Saya kata beginilah, kalau ikut kitab saya bukan nak menuduh orang Kristian secara umum, tidak. Ikut kitab kamu, maka orang Kristian ni kalau nak berkawan dengan orang yang bukan sefahaman ataupun tidak, bukan orang Kristen, bukan orang Kristian, harus ada maksud. Ada maksud. Ada sebab. Kawan ambil kesempatan saja. Kalau ambil kesempatan, tak boleh kawan. Tak boleh berkawan. Kalau ni ada duit, Kalau aku banyak duit, bolehlah berkawan dengan aku. tapi kalau ni dah bankrupt, jangan. Pergi lagi. Kalau nak mau mengajarkan aku Bible, nak mau aku jadi Kristen, boleh berkawan dengan aku. Kalau misalkannya untuk status sosial, karena aku ini buat nak pansos sama aku, boleh. Kalau tidak, tak boleh. Itu catatan full tuh. Jadi macam gini boleh dikatakan ajaran betul. Jadi sebab itulah dalam Al-Quran pun sebut angkal Yahudi dan Nasara. Ya. Tapi apabila tahu rupanya memang tak, Yahudi dan Nasrani tidak akan reda dengan umat Islam sehingga kita mengikut milah mereka. Sebabnya apa? Kitab dia sendiri yang mengajarkan begitu. Iya. Tak benarkan kita, dia takkan ikhlas. Nah, yang lebih ininya, yang lebih pertama pemikirannya sudah ada, ajarannya sudah ada. Tapi yang mereka tuduhkan siapa? Kita. Sementara kita di Al-Quran kita cuman ini aja. Jangan menjadikan mereka aulia. Sakit hati mereka tuh. Padahal di situ kita tidak boleh bersandar kepada mereka. Itu aulia itu kan macam tempat bergantung. Ya memang nggak boleh. Karena memang Allah sudah kasih tahu bahwa
orang Kristen ini kalau mendekati kita ternyata hanya untuk kepentingan. Dan memang terang dalam kitab kamu membayangkan atau menunjukkan bahawa ajarannya kamu harus berkawan seperti ada udang di sebalik. Ada udang di sebalik batu. Jadi kami tahu itu, maka kenapa kami nak jadi bodoh? Kenapa kami harus ikuti kalian? Nah, itulah. Itu ya teman-teman. Jadi teman-teman Islam, memang pembahasan seperti ini sangat sensitif, sangat. Tapi ini fakta yang ada, dan kalau kita tidak membahas ini terus-menerus, maka seolah-olah kita di framing terus gitu loh. Islam tidak boleh menjadi teman karib dengan Kristen. Lah, kalian lebih parah lagi, kalian boleh berteman saat asal ada untungnya buat kalian. Lebih baik kami ini jujur, kalau tak mau sudah. Jangan jadikan aulia, tak mau kami. Lah kalian cerdiklah seperti burung merpati, cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti burung merpati. Sejak kapan ular tuh cerdik? Ular tuh licik dalam kitab kalian, licik. Tuh, memang ini yang saya lakukan setiap hari, bongkar nih, kita lihat nih, cerdiklah seperti ular. Nih, ini ajarannya memang gitu bang, cerdiklah seperti ular. Sebab itulah ada dalam dunia ini, dalam sejarah, ada di zaman kegelapan. Nah itu Yang berlaku ketika zaman kegelapan adalah ketika di mana orang-orang menjadi gelap, menjadi hancur, sistem negara porak-poranda akibat mengikut Bible. Itu fakta, tak boleh elak. itu fakta. Dan Islam datang. Saya ada data dia, National Geography, yang menunjukkan bahwa Islam yang datang untuk mengikis paham-paham itu, pada akhirnya berilmu pengetahuan orang-orang Jerman pada waktu itu, orang-orang Eropa. Makanya gemilang Islam pada waktu itu. Nih Matius 10:16, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Sejak kapan pula ular cerdik? Ular tuh di dalam kitab kalian itu digambarkan sebagai sosok hewan yang iblis dan juga licik. Iya, memang betul-betul luar biasa memang kalian. Jadi sebenarnya beginilah, kalau saya tengok dan setelah kita berbahas sejak tadi, kalau orang Kristian itu siapa-siapalah penganut Kristian, kalau sama ada dia menggunakan akal ataupun dia jujur, dia pasti menolak ni ajaran ni. Pasti. Iya. Apa saja pun manusia yang waras akan Normal. otaknya berfungsi akan tolak. Masalahnya orang Kristian dia tak baca Bible. Tak. Kalau kamu baca, kamu pun tolak. Tapi kalau kamu tak baca, Pun dia baca, dia tafsirkan itu seperti yang dia mau. Dia putar. Yang Lukas 14:26, coba membaca. 14 Itu diputar-putar itu penjelasannya itu. Itu jelas, itu eksplisit itu. Lukas 14 26. 26. Jikalau datang seorang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, isterinya dan anak-anaknya, saudara-saudaranya lelaki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi supaya ikut murid Yesus macam mana? Kenapa ikut lah yang Yesus cakap? Benci isteri, benci anak, benci ibu, benci bapa, benci saudara lelaki dan perempuan. Kena nyawa sendiri, diri sendiri pun kena benci. Tapi apa yang jawaban dari kawan-kawan Kristen kita? Itu artinya jangan melawan kejahatan dengan kejahatan, kata dia. Allah. Itulah. Orang tak lain, kau faham lain. Iya. Oh, maka pantaslah jadi Kristian. Ya pantas. warahmatullahi wabarakatuh. Orang nak hijab kepala kau. Waalaikumsalam. Ini agamanya apa nih? Sebentar bang, Alhamdulillah. agamanya apa? Alhamdulillah Islam Islam. Muslim. Oh Islam. Cuma saya mau Ya. koreksi sedikit tadi Uni Koreksi tentang apa Sisi bang? Amaraja. Itu bukan belum ada kepastiannya dia Parmalim, tapi di stempelnya itu memakai tulisan Arab ya. Itu kan masih spekulasi. Tapi yang diketahui secara historis dia Parmalin. Saya lebih mengambil Kak saya ini kan karena mengikuti terjih Muhammadiyah nih ya. Orang Muhammadiyah ini cara berpikirnya gini, mengambil dalil yang lebih kuat. Nah, yang syubhat yang masih itu masih belum diambil gitu. Jadi memang secara historis dia diakui sebagai orang yang beragama Parmalin. Memang ada yang bilang oh dia sepertinya Islam, saya tak berani bilang gitu karena tidak ada bukti-bukti otentik. Itu pun masih spekulasi atau masih analisis gitu. Dan saya tidak mau mengadu argumen historis dengan analisis. Itu boleh-boleh saja, tidak masalah. Macam orang bilang Sokrates kira-kira adalah seorang Islam, itu kan itu analisis, tidak masalah. Cuman saya termasuk orang yang kalau argumen saya di depan publik saya tidak mau yang abu-abu, kecuali ada disclaim gitu Bang Israel Gading. Nah, Kalau gini. abang bilang tidak ada kepastian, itu sudah kepastian karena itu fakta historis. Silakan abang cross check aja.
Boleh, tapi gini, sejarah Sisinga Maharaja itu masih ada di kampung kami aslinya, yang namanya di daerah Papak Barat namanya, Papak Barat. Ah, dia kan Sejarah Papak Barat ini, bentar. Sejarah Papak Barat ini literasinya ditulis sama siapa? Dia dari literasinya dari sejarah orang Aceh juga dia. Bang, sejarah itu ditulis oleh sejarawan, bukan dari mulut ke mulut orang-orang yang bukan sejarawan. Beda, Bang. Sejarawan adalah ahli, orang yang belajar ilmu mendalam terkait tentang sejarah. Saya bukan sejarawan, walaupun saya menulis kisah masa lalu. Bukan. Sejarawan itu adalah orang yang memiliki kapabilitas sebagai sejarawan. Makanya kalau sejarah dikatakan sejarah, harus ditulis oleh sejarawan. Jadi bukan oleh seseorang, karena kalau seseorang itu bukan sejarah namanya, tapi itu adalah informasi yang ya boleh masuk kemana nanti itu, ya sebagai sumber. Tapi kalau sejarah itu harus ditulis oleh sejarawan. Nah, kita menggunakan historis yang umum beredar, yang kita ketahui umum adalah Sisinga Maharaja itu beragama Parmalin. Ya. Ya memang dulunya seperti itu sih. Cuman di dalam suatu analisisnya melalui daripada sejarah orang Melayu dan Aceh sampai contohnya tadi Uni bilang ke Imam Bonjol. Pakai data aja, Bang. Saya gini tuh paling tidak bisa berdebat dengan orang Islam, Bang. Saya paling dulu gitu. Tapi saya kalau ada orang Islam bicara, saya membiasakan diri agar orang Islam tidak mengikuti oten. Oten ini kalau bicara ada tapi tidak dibawakan. Contoh saya, Bang. Saya tadi tidak bertemu tentang Fahsrodin di ChatGPT. Saya cari, Bang, di artikel lainnya bertemu. Artinya saya berarti tidak salah. Tapi kalau Abang bilang ada data tapi Abang tidak tunjukkan, nah di tempat saya berada, baik Islam ataupun Kristen, posisi sama dua-duanya, harus akademik. Saya tuntut orang Kristen bicara pakai data, tiba-tiba ada orang Islam bicara nggak pakai data, saya benarkan, itu tidak boleh. Oke, nanti aku DM Uni ya, aku tanya dari DM ya. Oke, makasih ya Uni ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Tidak masalah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, memang ada spekulasi Sisinga Maharaja, ada yang mengatakan ini, tapi saya bukan orang yang berani untuk mengucapkan sesuatu yang tidak jelas. Kenapa? Saya ini seorang akademisi. Bicara saya itu harus mengikuti proses akademisi, metode akademisi. Kalau memang ada bukti konkret bahwa dia adalah agama Islam, ada kaitan dengan Arab, ya silahkan, tapi tunjukkan bukti. Karena kalau tidak ada, saya tidak mau, begitu ya. Itu saya, ya. Nah, seorang mahasiswi ataupun seorang pengajar itu harus jelas sandaran dan literasinya. Makanya banyak, tidak sedikit orang Islam itu yang kecewa dengan saya, Bang Milo. Dulu pernah terjadi itu. Bang Milo sendiri jadi saksi kan, betapa saya tak nak debat dengan orang Islam. Karena mereka naik ke tempat kita, mereka tidak bawa literasi. Kita tuntut literasi dengan orang Kristen. Saudara kita tak bawa literasi, kita biarkan. Berarti kita tidak adil, tidak fair. Saya tidak bisa seperti itu, ya. Adil itu dekat dengan takwa. Ya, saya lebih takut juga ya daripada nanti kita kasih kesempatan orang misalnya. Bukan berarti saya menolak ya. Nah, gitu juga. Ini harus dipahami nih. Bukan berarti saya menolak, tapi saya tidak membenarkan. Gitu. dakwah dan dialog antara agama sama lebih kita tahu. Fokus utama peribahasa adalah dalam dialog antara agama Islam harus menyampaikan sama juga. Dan juga akan akan menjadi dakwah antaranya YouTube dan TikTok. dan sediakan sesuai mulia dan bidang komunikasi syiar Islam di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Seiring dengan latar belakang minat saya bercadar untuk menjadi pengajar di Maluku dan saya tidak Maluku sebagai sebuah negara yang punya antara penganut agama secara agama Islam yang fokus atau pendekatan agama yang sederhana dan dialogis selari dengan minat dan misi dakwah saya. Secara khusus saya mampu minat untuk melanjutkan pengajian di Universiti Al-Qawariyah di Fadli, mana kedudukannya sebagai antara institusi pengajian Islam betul dan taklim berautoriti di dunia Islam ke atau tak tulis dan antara Dia itu sebenarnya universiti pertama dunia. Iya, itu satu. Dan dia sangat dekat dengan teologi, dan teologi dia pakai Imam Hambali kan lupa.
kuat, teologinya kuat, sama dia betul-betul ke akidah gitu. Nah, itu kenapa saya kemarin tuh cross check itu kampus yang bagus untuk diinikan. Nah, salah satu mata kuliahnya kalau tidak salah itu dirasa Ibrania itu. Jadi dirasa Ibrania itu pembelajarannya tentang seputar seluk-beluk tentang Keyahudian, Talmud, kitab Zohar, semua dibahas di situ. Nah, jadi saya punya dua nih. Kalau saya ambil yang dirasa Ibrania, saya akan fokus kepada Keyahudian. Itu pun bikin blunder Kristen tuh, karena bertentangan semua. Tapi kalau saya ambil yang satu lagi, teologi filologi atau ngambil khusus bahasa Yunani atau Greek, sejarah historis Yunani, itu saya akan membongkar macam mana perjalanan dari Katolik nanti. Jadi sama aja penting dua-duanya. Nah, makanya untuk saat ini saya tuh kepentingannya cuma dua dulu. 1 tahun ini bahasa Arab, kalau tak bahasa Perancis, 2 itu dulu. Kalau tak bahasa Spanyol, 3 itu. Nah, di antara 3 bahasa itu, di tempat itu mana yang paling fleksibel untuk keuangan juga, tak terlalu mahal. Nah, saya masuk di situ. 1 tahun ini saya fokus bahasa dulu untuk penuturan. Nanti setelah penuturan baru saya masuk ambil S2. Karena ijazah saya pun belum keluar di bulan ini. Ijazah mungkin sekitar 4 bulan lagi baru bisa keluar, baru bisa masuk university. Tapi untuk sebelum masuk university saya bahasa dulu. Penuturan di situ tuh antara 2, Arab dengan Prancis, begitu. Makanya saya kemarin minta tolong Fatin, kalau Fatin ada Pak Zain, saya tak bisa naikkan Anda Pak, antum tidak bisa dinaikin. Kalau misalnya ada khusus untuk yang bahasa Perancis, saya lebih masuk ke bahasa Perancis dulu. Antara itu dia. Saya nampak dari Perancis dan Spanyol. Untuk dakwah bahasa Spanyol, tapi kalau untuk penuturan daerah situ, untuk penggalian ilmu saya harus pakai bahasa Perancis. Jadi daerah itu dia punya 2 karena dia jajahan Perancis dulu. Jadi Malaysia. Macam Malaysia, jadi bahasa Inggris jadi lingua franca. Nah, bahasa Perancis itu lingua franca. Jadi saya tengok antara bahasa Spanyol dengan Perancis sama-sama punya kesulitan belajar. Tapi kalau untuk penuturan saya penting pakai bahasa Perancis. Nah, karena ada bahasa Arab, saya pikir ternyata bahasa Arab daerah sana dengan bahasa yang fusah beda. Maka saya pilih, kalau saya takut, kalau untuk bahasa Arab ini kan saya memang kebutuhan juga nih. Sebagai pendakwah kan kita harus paham nih bahasa Arab. Nah, makanya saya ambil khusus bahasa Arab. Tapi saya tengok sangat ekspensif kan. Apa boleh jadi mungkin ada yang Perancis atau Spanyol yang tidak terlalu ekspensif. Biasanya 1 tahun ini bisa ini gitu. Halo SAS Zone. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, silakan Bang. Ini saya ingin berbagi literasi, boleh nggak Uni? Boleh, itu boleh banget. Kalau berbagi literasi di sini sangat dianjurkan, ya. Teman-teman perhatikan ya, Islam dan Kristen, berbagi literasi itu yang kita harapkan, ya. Berbagi literasi itu yang kita harapkan. Silakan. Bentar Uni, bentar. Tunggu saya balikin kamera dulu nih. Itu ilmu, guys. Kalau perspektif, tafsiran itu subjektif, kecuali memang merujuk kepada orang-orang yang ahli. Ini kenapa saya tidak bisa membuka kamera ya? Bisa, tadi udah buka kamera Bang? Enggak, dibalikan. Maaf, bentar ya, oke. Ya, dibalikin aja. Ya, oke. Ini. Buku Saya apa itu Bang? membaca buku mengenai sejarah lengkap dunia abad pertengahan 500 sampai. Sebesarkan ya. Oke Bang, lanjut. Ya. Saya membaca buku mengenai sejarah lengkap dunia abad pertengahan 500 sampai 1400 Masehi. Ya. Oke. Alfi Arifian ini. Oke, apa yang Abang temukan? Silakan. Di sini saya temukan saya baca di subbab Kristen, Yahudi dan Semitisme. Di sini dikatakan bahwa selama berabad di pertengahan di Eropa, orang-orang Kristen saat itu berpandangan sempit dan terlalu terdoktrin oleh ajaran gereja, sehingga membenci umat non-Kristen. Ya.
Ya, itu betul, itu betul. Seperti Muslim dan Seperti Yahudi. Muslim dan itu betul sekali. Jadi saking mereka bencinya, abang tahu tidak, Paus Urbanus kedua itu menghimbau orang Eropa untuk menyerang Yerusalem dan mengambil makam Tuhan dan menganggap orang Islam itu musuh yang harus ditumpas. Itu faktualnya itu. Tertulis juga di sini ini, di buku ini pun tertulis bahwa Paus Urbanus II itu menyuruhkan. Paus Urbanus II mengatakan orang-orang Islam sebagai kafir dan musuh-musuh Tuhan, tertulis jelas ini. Betul. Berarti bahwa di sini yang antisemitis itu ternyata agama Kristen gitu nih. Betul, itu betul. Kalau kita bilang antisemit itu Kristen yang mengawali, betul, karena Martin Luther yang mengajarkan untuk membenci orang Yahudi. Lalu bagaimana pendapat Umi mengenai yang mereka jadi ternyata sejarah mereka membunuh orang Yahudi, sedangkan mereka sendiri mengaku mengaku Yahudi rohani. Bagaimana menurut pendapat Umi? Kemunafikan. Kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang membuat kejahatan. Yesus sudah berkata begitu. Apa kata Yesus? Matius 7:21. Enyahlah kalian daripada aku, kalian pelaku kejahatan. Di antara mereka tuh semua rata-rata pembuat kejahatan, tapi mereka mengklaim mereka adalah orang baik-baik. Itu yang kita hadapi, dan kita membongkar ini. Dan memang ketika kita membongkar ini, orang-orang yang tidak benar akan tersakiti. Orang Islam yang berpihak kepada mereka dengan alasan nanti timbul perpecahan, itu akan menghalang-halangi kita. Makanya nanti ada pelaporan terhadap apologet, penghentian terhadap apologet mulai di-ban akunnya, seperti itu. Tim cyber mulai memantau saya, tim cyber mulai memantau Bang Zuma. Kenapa? Karena kami dianggap merusak, karena membongkar fakta-fakta sejarah yang akan memicu kemarahan orang-orang yang tahu gitu loh. Wah, ternyata mereka selama ini ngakunya kasih, sementara sama ini mereka yang menyakiti umat Islam gitu. Itu fakta sejarah, nggak bisa dibantah. Mau bantah pakai mana? Pakai data apa? Begitu. Pak Tom Lembong pernah ya benar Bang, itu betul terjadi. Memang tidak ada perang Ka'bah, yang ada perang salib, ya. Simbol kutuk menjadi simbol kasih di Kristen. Salib itu simbol kutuk, teman-teman, menjadi berkah di Kristen. Coba lihat, iman salib tuh iman kutuk, itu artinya itu. Salib itu simbol kutuk, teman-teman ya. Menurut kitab Taurat, salib itu simbol kutuk, ya. Tapi di Kristen menjadi simbol agama. Salib itu simbol kutuk, di Kristen menjadi simbol agama. Luar biasa, teman-teman, ya, luar biasa. Salib adalah salah satu senjata tajam pembunuh manusia dengan cara keji, dan salib ini yang menjadi simbol agama. Luar biasa kan, teman-teman kita Kristen. Sama kayak kalian pacaran nih. Hei, aku mencintaimu. Apa simbol cinta kita, sayang? Celurit, pisau tajam. Psikopat sebenarnya. Orang yang membenarkan Tuhan membunuh orang benar demi menyelamatkan orang salah, itu psikopat. Orang yang menikmati kematian orang benar, itu psikopat. Orang yang membenarkan orang mati apapun alasannya, orang itu benar tapi layak mati, itu psikopat. Tapi apakah orang Kristen akan menerima ketika kita bilang iman mereka itu iman psikopat? Mereka akan katakan ini penistaan. Kenapa? Karena Indonesia mengizinkan agama ini boleh. Maka pemerintah nanti bisa jadi akan mengatakan, wah, kamu ujaran kebencian. Padahal itu fakta bahwa salib adalah simbol kutuk. Salib itu simbol di mana orang teraniaya dan sangat keji di situ. Tapi menjadi simbol apa kemudian? Simbol kasih Tuhan. Kenapa? Seperti yang Bang Milo baca tadi, 1 Petrus pasal kedua 18. Di ayat 19-nya apa? Sebab kasih karunia diberikan Tuhan kalau orang itu teraniaya atas apa yang tidak harus dia alami. Jadi semakin orang itu teraniaya, dia teraniaya padahal dia tidak perlu dapat penganiayaan, itu bentuk kasih Tuhan. Saya ulangi ya. Banyak dalil yang membawa bukti bahwa Kristen ini agama yang berpihak kepada penjahat. Contoh, jangan melawan orang jahat kepadamu. Kepada siapa itu berpihak ajaran? Kepada orang jahat. Korban tidak boleh lawan. Pikul salibmu korban, karena kasih karunia Yesus turun kepadamu saat kau teraniaya padahal kau tak patut dianiaya. Ini 1 Petrus pasal 2 nomor 19. Lalu bagaimana dengan para penjahat? Jangan dihukum.
Jangan dihukum. Kenapa? Yesus datang untuk orang-orang berdosa. Makanya Paulus penjahat didatangi Yesus. Orang-orang murtadin yang ngaku-ngaku bertemu Yesus rata-rata mantan pesundal, mantan narkoboy, lagi di diskotik didatangi Yesus. Karena dalam mindset kekristenan, Yesus itu hanya untuk orang-orang yang berdosa. Makanya mereka berdosa ini untuk mengamankan diri mereka secara psikologi. Mereka jadi Kristen supaya apa? Kami orang-orang salah, orang jahat, pendusta, penipu, koruptor pasti diselamatkan oleh Yesus, karena Yesus datang untuk orang berdosa. Makanya orang-orang berdosa ini mengaku bahwa dia dibenarkan oleh Yesus. Dia jadi NPD, mengaku sebagai anak Tuhan. Padahal siapa mereka? Bukan siapa-siapa. Tapi kenapa mereka mengaku masuk surga? Mereka menganggap bahwa kejahatan mereka itu membuat Tuhan mencintai mereka, lalu mereka diambil oleh Tuhan, diperbaiki dan diterima, lalu masuk surga. NPD ini, Narcissistic Personality Disorder. Satu NPD. Yang kedua, orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang menganggap bahwa apapun kesalahanmu sebagai manusia, kau tak layak dihukum karena kau diciptakan Tuhanmu. Tuhanmu itu sangat mencintaimu sampai dia rela mati untukmu. Itu. Jadi oten ini merasa penting hidupnya. Kayak penting aja lu ten. Bisa dibilang mereka kayak materialisme nggak sih? Materialisme. Rata-rata semua penyakit kejiwaan tuh ada. Rasisme sama mereka ada. Kemudian NPD mereka ada. Tipu mereka ada. Lengkap ya. Warung Kris, konsepnya tidak begitu bos. Ayo bantah saya Warung Kris. Kamu bantah saya pakai dalil ya, saya undang kamu. Kalau saya tuh senang dibantah malah. Kalau dibantah saya akan salah, saya minta maaf. Halo Pak Zain Arif, ada yang menyampaikan? Ya. Silakan Mbak. Wow, Masya Allah, tuh jauh sangat tuh. Oke, Pak, boleh pergi depan. Silakan Pak Zain. Boleh pergi depan. Ya. Lepas tu dia dengan lorongnya Pak, kita berlorong selepas signboard Sungai Buang. Lorong tu Selamat siang semuanya. Ya siang, silakan. Ada yang mau disampaikan? Kemarin apa namanya? Pas ada Bang Zuna itu, aslinya saya mau menyampaikan di situ, tapi nggak naik, nggak apa-apa lah. Intinya bertanya ini tentang itu, tentang perbedaan antara yang ada yang memperbolehkan mengucapkan Natal dan ada yang nggak boleh memperbolehkan atau mengharamkan gitu. Terus lagi tentang itu tanggal 25 Desember itu adalah hari mu'alaf sedunia atau apa itu. Nah itu. Terus Ya, pertanyaannya adalah pertanyaan yang pertama itu apa sih kok jadi hari mu'alaf sedunia gitu? itu sudah dijelaskan Bang Zuma. Kalau itu yang Anda tanya, itu sudah dijelaskan Bang Zuma kemarin. Kalau Anda menyimak pasti Anda tahu. Bang Zuma dan teman-teman yang memperingati hari itu mengambil momentum itu. Pada saat itu dalam Islam, manusia sedang menuduh Allah punya anak. Maka pada waktu itu umat Islam berusaha untuk menentangnya dengan cara apa? Mengaji. Maka disebutlah proses semua itu disebut dengan hari mu'alaf sedunia. Nah itu alasannya. Oh, jadi apa ya? Intinya memang dari mu'alaf ya, bukan dari dari mu'alaf. Yang menggagas itu Arimatea kalau tidak salah. Baru diajak beberapa apologet dan kemudian Bang Zuma mengambil keputusan untuk ikut serta. Begitu. Ya, ada lagi pertanyaan lain? Pertanyaan tidak ada. Intinya kemarin itu apa namanya antara engkel-engkelan yang mengatakan haram dan boleh. Saya menyikapi hanya mudah kok. Menyikapinya gini, saya pribadi ya. Karena kan dalam Islam kita mengenal namanya al-ikhtilaf. Ikhtilaf itu rahmat. Perbedaan itu rahmat. Makanya antara perbedaan Bang
Zuma sama Yusuf PI sama Bang Nandar, tetap di situ ada perbedaan. Nah itulah di situ adalah rahmat, itu aja sih Kak. Itu sebenarnya sudah dibahas Bang kemarin, dan itu sudah case close. Sebenarnya udah nggak ada masalah lagi. Mungkin Anda kurang menyaksikan perkembangannya kali. Itu sudah banyak sekali yang membahas, dan bahkan Bang Zuma kemarin sama Yonatan Nandar sudah sepakat kok. Kalau masalah ikhtilaf itu sudah bahkan disepakati kalau mau diskusi di belakang layar dan tidak dibahas di Komal gitu loh. Mantap, Iya, mendukung jadi saya. sebetulnya itu tidak ada masalah. Yang mempermasalahkan orang-orang yang nggak jelas aja. Justru saya bingung, ini masalahnya apa? Perbedaan antara Yonatan Nandar dengan Bang Zuma, saya tanya, masalahnya apa? Ada tak masalahnya? Tidak kan? Tapi ada beberapa orang yang menganggap itu masalah, maka dia yang bermasalah. Kenapa? Bang Zuma dan Nandar tidak bermasalah. Begitu. Paham ya? Dan kami sudah sepakat tidak membahas itu di Komal. Gampang kok. Dan kami sudah sepakat. Udah? Gampang kok. Oke. Sudah ada lagi Bro Zain? Mantap lah, mantap. Iya. Izin ya saya turunkan ya. Saya kira tidak. Izin ya saya. Ya boleh. Oke. Jadi teman-teman ya, saya mau tanya jujur di hati kita yang paling dalam, tapi jujur gitu ya. Jangan karena kebencian, jangan karena gulu. Coba saya tanya yang di YouTube dan di Komal, apa sih masalahnya perbedaan Yonatan Nandar dengan Bang Zuma? Buat kalian yang merasa ini masalah, apa masalahnya? Karena sepatutnya kalaupun memang ada masalah, seharusnya orang yang menyatakan itu adalah masalah Bang Zuma atau apologet yang pro kepada hari mu'alaf, dan itu pun harus nama mereka disebut. Tapi kalau nama mereka tidak di-mention, mereka tidak disinggung, mereka tidak dilibatkan, ngapain terlibat? Mau ngapain? Kan gitu. Atau misalnya ulama, ustadz, misalnya kayak Ustadz Hanafi misalnya, karena dia punya ilmu, dia ikut di sini, boleh, dia ustadz. Yang bukan ustadz, kalau Bang Zuma wajar ikut campur karena dia panglima kita. Kalau ada perpecahan di antara apologet, Bang Zuma wajib ikut campur. Kenapa? Dia adalah panglima kita. Dia menenangkan, menenteramkan, mencari solusi. Dan kebetulan dia berbeda dengan Nandar, dan mereka tidak bersengketa yang sampai nyerang pribadi. Maka pertanyaannya bagi orang-orang yang merasa ini masalah, coba kalian jawab dalam hati kalian masing-masing. Apa masalahnya? Gitu loh. Apa masalahnya? Kalian kalau ditanya juga nggak ngerti, nggak bisa jawab. Tapi paling yang bisa kalian lakukan adalah, ya karena kami bersama Bang Zuma, Nandar nggak mau sama Bang Zuma, seolah menentang Bang Zuma. Itu namanya adalah apa ya namanya yang saya bilang tuh ya, tak menghargai pendapat satu apologet, tapi hanya percaya kepada satu apologet. Tak boleh, tak izinkan apologet lain berbeda. Apa namanya itu? Taking side. Apa? What the meaning? Menyebelahi. Oh, sebetulnya kan dalam Islam ini kita boleh menyebelahi tahu. Tapi yang tidak boleh itu menyebelahi satu dengan pijak yang lain. Instigating. Instigating tu macam Provokator. Instigating. Macam gini, Bang Milo dengan Fatin ni beda pendapat nih. Saya nak menyebelahi Bang Milo. Karena saya menyebelahi Bang Milo, saya cakap Fatin tu salah. Padahal saya tidak ada alasan untuk cakap Fatin, saya tak bisa bantah Fatin ni. Cuma karena Bang Milo cakap Fatin ni benar. Bias ya. Ya itulah. Kalau saya ambil sikap dia lebih sedap lagi. Saya pilih dua-duanya atau tinggalkan dua-duanya. Saya ikut Bang Zuma, ikut Yonatan Nandar, tergantung suasana hati. Hari ini saya di Komal Bang Zuma, ikut. Ngapain nyebut herder? Ya sama, betul, persis seperti herder Edis. Kalau kalian pengikut suatu orang, kalian hujat orang lain yang kalian ikuti, kalian herder lah. Hanya anjing yang menggonggong. Apa pula salah saya? Ya, saya katakan kalau ada orang karena majikannya disalahkan lalu dia marah karena dia tak tahu apa salahnya, itu herder. Itu herder itu. Kata raja di bawah sampai
Ya, sama dengan pengikut Edis. Kamu itu tidak punya pendirian. Kalau untuk masalah yang bukan ibadah, saya tak apa-apalah. Tidak berdosa pun saya tak teguh pendirian. Kalau masalah itu bukan ibadah kok. Yang penting saya konsisten, saya Islam. Ya. Jadi kalau kau yang bilang aku tak punya pendirian gara-gara aku tak sama dengan kau, dan itu bukan perkara ibadah, tak apa-apa. Tak apa-apa, walaupun kau Islam sekalipun. Kan kau yang bilang aku tak teguh pendirian. Ya. Aku tidak pernah mengatakan Tuhan satu tapi tiga, tiga tapi satu. Tuhanku tetap satu dan konsisten. Itu wajib aku konsisten. Tapi kalau perkara hari ini aku ikut Bang Juma, besok Nandar, tak masalah. Nandar tidak rugi, Bang Juma tak rugi pun, kau pun tak rugi sebetulnya. Cuman sakit hati kau. Tak bisa orang berbeda. Inilah hulu berlebihan. Mencintai satu muslim dan membenci muslim lain seperti Syiah itu. Syiah itu mendukung Ali tapi menghujat Abu Bakar Siddiq dan juga Umar. Syiah itu. Kau bilang aku Syiah. Ya kalau kau sifat kau seperti itu berarti kau Syiah. Kalau kau mencintai Bang Zuma dan menghujat Yonatan Nandar dan kau tidak mampu membuktikan apa kesalahan Nandar, berarti kau Syiah, sama seperti orang Syiah. Berapa, Bibi? Saya tak takut dengan netizen yang saya harus ungkapkan ini karena ini kebenaran. Kata orang, jangan Uni, nanti netizen masa Uni. Sejak kapan kita wajib menyenangkan semua orang? Kita tidak boleh menyenangkan orang lain sampai menutup hak kita sendiri. Tidak boleh. Maryam Yoshin sama seperti kakak. Kakak saya sama persis seperti kakak. Saya muslim pilih dua-duanya karena mereka sama pembela kebenaran. Kakak Maryam saya sama betul dengan kakak. Kita sepakat dan kita dikatakan tidak konsisten. Blender nunggu kalian. Si Bolis naburu juga. Kau Kristen, kau mau ngadu domba aku sama Blender. Kau pikir kami domba, kau yang domba. Kami manusia, tak bisa diadu. Aku tak bisa kau adu-adu karena buat aku, kalau aku tak bermasalah dengan orang, aku tak ngurus. Itu kalian. Ya. Lagi pula yang mengadu domba itu rata-rata Kristen akunnya, bukan Islam. Saya percaya umat Islam tak gitu. Saya percaya orang yang mencintai Bang Zuma itu juga mencintai Yonatan Nandar. Saya juga percaya orang yang mencintai Yonatan Nandar juga mencintai Bang Zuma. Saya percaya itu. Rata-rata yang menjelek-jelekkan Bang Zuma atau apa itu oten. Saya sudah buktikan kemarin dengan Bang Zuma. Mereka fitnah Bang Zuma. Kata mereka, Bang Zuma sudah instruksikan unfollow Yonatan Nandar. Saya langsung tanya Bang Zuma, ini Fatin? Fatin mana? Uni udah sarapan, Fatin kan belum? Uni sudah sarapan, Fatin belum. Sarapan dulu Fatin. Kalau nanti belakangan. Iya, umat Islam itu pasti umat yang bisa membedakan mana yang memang akademis, pilihan pribadi, mana yang berdasarkan akidah. Gitu. Kau tahu Bang Zuma tadi malam nangis karena kalian? Coba kau buktikan kalau Bang Zuma nangis gara-gara itu, gara-gara kami. Ya, Bang Zuma itu pernah nangis depan kami. Kau ya, aku tanya sama kau ya. Nanti ku tunjukkan lagi ini sama Bang Zuma nih, Al-Umi ya. Kau Kristen, nama kau aja Al-Umi. Kristen penipu, memang ajaran iblis. Memang Kristen ini ajaran iblis, suka sekali kalian tak bisa menjawab argumen apologet, kalian coba hancurkan apologet. Kami berbeda, kau yang sibuk. Perbedaan dalam Islam jadi rahmat, persatuan Kristen jadi musibah. Nggak bisa kau tidak bisa mengadu domba saya dan yang lainnya. Kau tengok itu. Kalau ada yang merasa bermasalah dengan saya katakan itu berarti masalah dia. Kecuali saya ada mengganggu dia, menyinggung dia. Kristen tak mempan adu domba kalian kepada kami umat Islam. Karena kami umat Islam ini punya prinsip, dengan sesama Islam kami tak mau berdebat. Kau yang Islam tapi mengadu domba Islam, ayo naik sini kau, ayo kita buktikan apa adu dombaku, yuk naik sini. Nggak bisa kau naik Sriwidya Awati. Ini betina sundal ini Sriwidyawati ini. Sriwidyawati, kau penyembah manusia beranus, jangan ikut campur. Kau urusi Edis dan RK tuh. Urusi kawan-kawan kau yang berbeda pendapat tuh. Ya. Mentang-mentang kalian apologetnya nggak ada yang akur. Kalian pikir kami macam kalian? Sorry to say ya. Apologet Islam itu sebejat-bejatnya mereka, nggak akan mereka melakukan yang namanya mempermalukan diri mereka depan publik.
kecuali mereka tersasol, ya kan bang? Tersasol itu apa namanya? Rifa, Terlepas apa? Assalamualaikum. Salam Lo ada salam Rifa? dari Coba lu dapat salam dari siapa? dari siapa? Coba tebak. Tebak dulu. Dari Yesus. Dari siapa? Dari Paulus. Serius. Dari Ustadz Adi Hidayat. Double kau. Aku ngetes pakai ini nih. Katanya tadi nggak double. Sebenarnya bukan itu masalahnya. Coba masih double enggak? Coba cek. Udah enggak. Enggak serius aku nanya, double apa enggak? Kecil. Oke. Ada masih double. Masih double. Double enggak? Dari Gibran. Enggak lagi. Oke, dapat salam dari mana? Jawab. Dari Gibran. Gua teleponan sampai 1 jam ini, makanya gua close care dan gua nggak mendengar apa yang kau katakan. Siapa yang kau maksud? Sampaikan kepadaku. Matius 5:37, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Lu tahu apa tidak? Amin. Tahu tapi tidak tahu. Lu dapat salam dari guru kita, More Sapri Saleh. Masya Allah. Iya, gua teleponan tadi. Nandar, lu tahu nggak Nandar? Ada orang yang lebih cerdas dari lu. Wah, gua diem aja. Oh, banyak More. Coba lu tebak. Siapa ya? Oh, yang suka lab sama lu. Wah, gua Rifa ya More. Rifa. Wah, dia itu Nandar saya lihat ya. Ternyata lu dipantau. Wah, kalau ngomong tak. Wah. Ya, mereka kalau Rifa mah memang sedikit berkata tapi nyelekit. Bohong lu nambahin. Loh, gua mau lu nelfon aja langsung. Terus bilang sama More, gua mau belajar lagi. Terus gua bilang kan, ya More, saya itu ada dapat support dari, Masya Allah, dari hamba Allah, ya, dari Malaysia, Bang Milo, untuk belajar bahasa Aramaik. Tapi saya ini sekarang belajar bahasa Arab. Menurut More, saya itu nunggu tahun depan atau bersamaan? Kalau saya dimintai pendapat tentang itu, ya kamu multitasking bisa, karena dasar-dasar bahasa Arab dengan Aramaik itu sama, Ibrani juga sama. Jadi daripada nunggu waktu, ya kamu bersamaan nggak apa-apa, kata More. Kecuali kalau kamu bersamaan dengan bahasa Inggris, itu kamu pasti pusing karena bahasanya berbeda gitu. Terus aku bilang sama More, oh berarti bisa More, bisa. Tapi saya nggak bisa kalau privat. Saya bisanya kelas dan minimal 7 orang. Jadi harus, misalnya nih, berapa ada 7 orang apolog. Coba tanya sama More, berapa biayanya 1 orang? Kalau gitu kita ini aja dengan Mesiah gitu loh. Nanti Mesiah kita pilih apologetnya, Bang Loding, Gregorius, gua, lu, Bang itu. Terus kali sepaket berapa biayanya gitu. Nah, ya nanti saya tanya ya. Jadi kalau Nandar mau belajar Aramaik, nunggu ada 7 orang katanya. Kalau satu orang, misalnya Nandar privat langsung, takutnya ngantuk. Malah kita cerita kemana-mana kan. Jadi 7 orang, waduh 7 orang siapa kata saya ini. Aku belum nanya ini biayanya berapa. Gitu. Kalau ada 7 orang nih, tahu berapa waktunya itu habis maghrib sampai setengah jam 7:19 menit. Jadi lu ternyata banyak yang memuji lu nih. Gua dibilang, Nandar ada yang lebih pintar katanya. Siapa More? Kalau gua kan orangnya nggak pernah tersinggung atau ada enggak. Gua sedang malah ada siapa More? Rifa. Wah, itu dia retorikanya bagus, cara menyerangnya bagus.
Masih cara berdiskusi aja yang bukan menyerang ya. More itu, dengar ya, More Saprisali itu teman-teman, dia itu seorang akademisi. Dia tidak boleh berpihak dalam mana akademik ya. Iya, nggak Jadi boleh. dia bukan orang yang senang dengan debat dan diskusi. Dia itu mengedepankan toleransi yang sangat tinggi dan aku sangat respect kepada dia. Dia salah satu ini bang, seorang pengajar namanya More Saprisali. Dia tuh lulusan Al Azhar. Dulu waktu saya belajar bahasa Ibrani dengan Anda dengan beliau, saya pikir dia Kristen dulu. Ya, Tahu beliau dia di lulusan Al Azhar. beliau itu orangnya enggak ini ya, enggak, maksudnya beliau itu orangnya enggak Dia ngajak ini kan bahasa Ibrani, bahasa Aram. Ini ada Bang Milo sini. Oh, ada Bahasa Bang Milo, Ibrani, Masya bahasa Aramaik, bahasa Arab. Dia ngajar. Jadi saya dengan Nanda tuh belajar dengan dia bahasa Ibrani. Nanda 3 tahun, saya 6 bulan. Karena saya tergabung dengan kuliah macam tak sanggup kan. Saya mundur dulu. Padahal dia sudah diskon itu biaya dengan dia bahasa. Bahkan dia bilang kalau mau belajar bahasa Ibrani nanti dikasih bonus belajar bahasa Aramaik dan bahasa Arab. Cuman karena saya tak sanggup waktu bikin skripsi, saya stop dulu. Nah ini Nanda barusan telepon perkara tentang belajar bahasa Aramaik itu kata dia nak ngajarkan tapi ada kuota sekitar 7 orang. Iya, 7 orang. Dan kalau sudah ada apologetnya baru aku tanya, atau aku tanya dulu berapa? Gini deh, kita coba sondingkan ini melalui program Mesiah. Kalau Mesiah bisa, aku pengen langsung kita bayar 3 bulan untuk beberapa orang satu paket gitu. Coba tanya sama More. Nanti kalau misalkannya More bersedia satu paket misalkannya, jadi kita tuh sudah bisa misalkannya 5 orang bayar sekian, kita bayarkan pakai uang Mesiah itu 3 bulan langsung gitu loh. Jadi kan senang tuh ya, 3 bulan ke depan kita tinggal kumpulin bersama lagi gitu. Jadi enak, jadi kita tak berhenti di tengah jalan. Kalau saya cuma bayarkan sebulan gitu, nanti berhenti tengah jalan kan tak sedap tuh, tak enak juga dengan gurunya begitu. Jadi kita pakai uang Mesiah tuh langsung bayarkan misalkannya seberapa juta, 10 juta itu 3 bulan. Oke, kita langsung bayar 10 juta 3 bulan. Nah, kita tenang aja tuh, belajar lagi 3 bulan nih. Ya, tapi kalau More itu memuji lu bukan untuk nyerang Kristennya, Pak ya. Jadi More itu kan memang bergaul dengan siapa aja. Maksudnya cara lu berdiskusi, cara lu berretorika itu bagus. Berbeda dengan dia. Dulu udah diajarin kalau More itu bukan orang yang suka perdebatan. More itu dia senang dengan orang-orang yang memang akademis. Dia senang orang yang suka belajar. Kan dia bilang sama saya dulu, kalau belajar serius dan sungguh-sungguh saya akan bantu. Dan dia tidak loh, dia ngajarin pendeta, ngajarin orang-orang Kristen bahasa Ibrani bukan untuk nyerang Islam, begitupun sebaliknya, karena dia ini konteksnya akademisi. Benar. Seorang akademisi itu tidak gini, seorang akademisi dia tuh bertanggung jawab dengan ilmunya. Maka niat orang yang belajar ke dia untuk apa, dia tidak ada urusan itu. Betul. Dia adanya di dia aja. Nah itu More Saprisali yang gue baca. Gue lihat dia sangat peduli. Itu bukan cuma sama gue aja. Dia sangat peduli juga dengan murid-muridnya yang lain. Memang dia orangnya peduli sama muridnya aja. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.